Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Angelita Aritonang, NPM 201400021. Saya semester 4, kelas 4A. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif global. Dalam mempelajari mata kuliah perspektif global, ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada global, globalisasi, dan pendidikan global. Perspektif global itu sendiri merupakan cara pandang atau cara berpikir terhadap suatu masalah atau kejadian atau kegiatan dari sudut pandang kepentingan global. Dengan kata lain, sikap atau perbuatan kita harus kita arahkan untuk kepentingan global. Untuk itu, diharapkan dengan mempelajari mata kuliah perspektif global ini akan membuka wawasan kita untuk memahami dunia dan seisinya, sehingga akan tumbuh dalam diri kita masing-masing bahwa suatu kesadaran bahwa hidup di dunia tidak sendirian, atau hidup saling bergantung kepada orang lain ataupun dengan tumbuhan dan hewan lainnya yang disebut dengan makhluk hidup. Perspektif global itu adalah bertitik tolak dari masalah hidup. Masalah hidupnya masalah kehidupan sehari-hari, seperti masalah kelaparan, pengangguran, polusi, pengungsian, dan lain-lain. Kemudian, masalah-masalah tersebut bila dibiarkan akan menjadi masalah-masalah global, sehingga manusia harus terbuka, namun semua harus diseleksi. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Kita dapat belajar pada ilmu hewan lebah. Hewan lebah, dia hinggap atau menghinap di pepohonan tanpa merusak pohon itu sendiri. Kemudian ia mengisap sari bunga, kemudian ia mengambil sari bunga. Itu artinya dia mengambil yang baik. Ada beberapa tujuan perspektif global. Yang pertama itu adalah mendorong siswa mempelajari lebih banyak materi dan masalah yang bersifat global. Yang kedua itu adalah mendorong guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan materi lintas budaya. Yang ketiga itu adalah memahami dan mengerti apa itu makna perspektif, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan profesinya. Lalu bagaimana peran guru dalam mencapai tujuan tersebut? Di antaranya itu adalah yang pentingnya itu yaitu yang pertama, memberikan bekal pengetahuan kepada siswa dalam memahami pengetahuan global dalam masalah dunia. Yang kedua itu adalah meningkatkan kesadaran dan wawasan siswa sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global. Yang ketiga itu memberikan contoh dan teladan dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Contoh sederhananya itu yaitu tentang kita membuang sampah kepada tempatnya. Ada 4 dimensi dalam kaitannya dengan budaya di era globalisasi. Yang pertama itu adalah nilai budaya bangsa menjadi landasan dan alat seleksi bagi pengaruh dari luar dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Yang kedua itu ada setiap manusia berhak diakui identitas budayanya dan berhak mereafirmasi serta mengembangkan budayanya. Yang ketiga itu ada partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mengembangkan suatu bangsa dan negara. Yang keempat itu ada memajukan kerjasama budaya antar bangsa untuk saling mengisi dan memahami sehingga ada kemajuan hubungan antara budaya bangsa. Dalam bidang sejarah, sudah terjadi sejak zaman Columbus mengelilingi dunia dan negara Eropa, datang ke negara-negara Asia Tenggara. Dan ada juga dalam bidang budaya, meluasnya pengaruh film dan musik dari negara barat seperti Amerika dan Korea. Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa manfaat belajar perspektif global itu yang pertama itu meningkatkan wawasan dan kesadaran manusia yang tiap tindakannya menjadi cerminan suatu negara. Yang kedua itu menambah dan memperluas pengetahuan tentang dunia sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman.
Yang ketiga itu ada mengondisikan siswa untuk berpikir serta terpadu sehingga suatu gejala dapat ditanggungulangi dari berbagai aspek. Yang keempat itu ada melatih kepekaan dan kepedulian terhadap dunia dan segala aspeknya. Baik Pak, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang perspektif global. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Selamat pagi Pak.